bersiap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Azer ya yang sudah memimpin temannya berdoa. Oke, kita lanjut ya. Pagi ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Oke, kita lanjut. Oke, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kepada yang sudah ditugaskan silakan maju ke depan untuk memimpin temannya. Silakan maju ke depan. Dan untuk anak-anak silakan berdiri ya. Hiduplah Indonesia
Ya. Terus ada lagi? Sebagai pengganti. Ya, sebagai pengganti. Yang diberi petunjuk. Yang diberi petunjuk. Nah, Khulafaur Rasyidin sudah ya. Terus siapa saja tokoh Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar Rasyidin, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Oke, nah materi kita sekarang yaitu bab 3, yaitu perkembangan Islam semasa Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum kita ke materi, mari sama-sama kita membaca ya. Apa saja sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, mari sama-sama kita baca ya. Tujuan pembelajaran yang pertama apa? Peserta didik mampu menganalisis kematian dan latar belakang tujuan Khulafaur Rasyidin. Peserta didik mampu menganalisis geografi tempat Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kemajuan yang berhasil dicapai masa Khulafaur Rasyidin. Nah, dari yang ketiga inilah yang kita pelajari ya hari ini. Nah, biar kalian semangat belajarnya ya, biar tidak ada yang ngantuk, mari kita speaking dulu. Ya, oke semuanya, perhatikan aba-aba ustazah ya. Topo 1, topo 2, topo 3, topo 4, konsentrasi, topo 5, siap belajar, topo fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, semuanya hari ini harus fokus dan konsentrasi belajar ya. Jangan main-main hari ini. Kita harus serius ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, yang pertama yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Khulafaur Rasyidin berarti para khalifah yang mendapat petunjuk. Mereka adalah pemimpin umat Islam setelah wafat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin berdasarkan Al-Quran, Sunnah, bermusyawarah dan keadilan. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Masehi, umat Islam kehilangan pemimpin, ulama baik dalam urusan agama maupun pemerintahan, hingga diperlukan pemimpin pengganti. Yang kedua, para sahabat bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah dan sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Nah, tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab,
Bakar As-Siddiq dikenal sebagai orang yang pertama di luar keluarga Nabi Muhammad SAW memeluk Islam. Beliau bergelar As-Siddiq atau yang membenarkan karena langsung mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Karakter beliau lembut, setia, tegas dalam berprinsip. Pencapaian beliau yaitu menuntaskan kaum murtad dan nabi palsu pada perang Riddah serta pengumpulan mushaf ayat-ayat suci Al-Quran untuk pertama kalinya. Beliau wafat karena sakit dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau wafat pada usia biografi Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq, sang pembeda dan pembeda hak dan batil. Kepemimpinannya dikenal sebagai masa keemasan perluasan wilayah. Karakter beliau yaitu berani, tegas, adil, sangat sederhana dalam kehidupan berbagi. Beliau wafat saat dibunuh oleh Abu Du'ah saat sedang memimpin sholat subuh. Utsman bin Affan dikenal dengan julukan Dzul-Ain atau pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah SAW, ya. Yang pertama Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Ya, karakter beliau yaitu sangat malu, lemah lembut dan murah hati. Wafat saat di dalam peristiwa pengepungan umatnya oleh para pemberontak. Terus selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Oke, Ali bin Abi Thalib ini sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Karakter beliau yaitu Oke, beliau wafat saat dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam dari kelompok Khawarij. Oke, prestasi beliau. Apa saja prestasi dari Abu Bakar? Yang pertama, yang memangkas kaum pembangkang. Terus yang kedua, pengiriman. Terus Terus yang kedua, prestasi Umar bin Khattab. Ya, yang mana saja kalender Hijriah? Coba bacakan Ustazah. Oke, kita lanjut ya ke prestasi Utsman bin Affan. Apa saja yang pertama? Ya, lanjut ya. Perkembangan Islam masa Ali bin Abi Thalib. Apa saja? Kurang cakep. Ya, terus pembangunan Kubah. Ya, inilah materi-materi kita yang kita pelajari saat ini. Nah, kalian paham nggak tadi ini? Paham semuanya ya? Oke, apa yang kalian tahu tentang Khulafa Ur-Rasyidin? Pemimpin negara. Ya, pemimpin negara. Ada lagi? Ada lagi? Khulafa Ur-Rasyidin artinya pengganti. Ya, pengganti. Ada lagi? Ada lagi apa? Ya, yang diberi petunjuk. Nah,
Jadi khulafah Rasyidin adalah 4 khalifah yang ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar memperjuangkan agama Islam. Terus apa saja faktor kemunculan khulafah Rasyidin? Wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa lagi? Ya, tidak ada pengganti Nabi Muhammad. Ya, terjadi pemberontakan, kebutuhan akan terus kepemimpinan. Ya, kebutuhan akan terus kepemimpinan tidak ada ya, sehingga bermuncul ya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Siapa yang memilih Abu Bakar As-Siddiq? Yang memilih beliau yaitu siapa? Dari kelompok Muhajirin dan Ansor ya. Kenapa Utsman bin Affan ini diberi gelar Zul Ain? Karena dia sahabat menikahi 2 putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja? Ya, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Terus apa lagi? Umar bin Khattab wafat pada usia berapa? 63 tahun. Siapa saja yang termasuk khulafah Rasyidin? Yang termasuk khulafah Rasyidin yang pertama Umar bin Khattab. Ya, Ali bin Abi Thalib. Terus Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari keempat itu ya dari keempat khulafah Rasyidin, coba sebutkan saya salah satu prestasi dari khulafah Rasyidin. Prestasi memberantas kelompok pembangkang. Ya, memberantas kaum pembangkang. Ini prestasi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Terus coba sebutkan prestasi dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yaitu mengajukan ya, benar, mengganti pejabat yang kurang cakap. Sebelum itu ya, sudah paham nggak yang ibu guru sampaikan tadi itu? Paham ya? Oke, perhatikan video berikut ini. Dia pun menyeru kepada para budak laki-laki dan perempuan, sehingga banyak dari mereka yang masuk Islam, walau kemudian para pembesar kaum kafir Quraisy menyiksa mereka.
Mereka takut kalau Islam akan mempengaruhi dan menjatuhkan posisi, harta, maslahat, dan tradisi orang tua mereka. Mereka menyiksa para budak laki-laki dan perempuan dengan siksaan yang sangat mengerikan. Kamu berarti saat itu melupakan apa yang dia imani sekarang. Waktu itu, Abu Bakar sering membeli budak tersebut untuk kemudian membebaskannya agar keislaman mereka dapat terjaga dan menghindari fitnah agama mereka. Bilal bin Rabah adalah budak pertama yang beliau bebaskan. Waktu itu Bilal adalah hamba sahaya milik Umayyah bin Khalaf, seorang saudagar kaya dari Mekah dan orang yang berhati sekeras baja. Wahai Umayyah tuanku, apakah Anda tidak mendengar bahwa puteraku yang bernama Bilal bin Rabah sekarang telah mengikuti ajaran agama Muhammad? Dia telah mengingkari Lata dan Uzza. Jika benar yang kau ucapkan itu, maka hukum semua budak-budak itu yang telah berani mengingkari ajaran nenek leluhur kita, marwah dan harga diri kita akan diinjak-injak oleh budak-budak itu. Dia mengetahui bahwa Bilal, hamba sahayanya itu, telah masuk Islam. Karena marah, Umayyah bin Khalaf pun memerintahkan agar Bilal dijemur setengah telanjang di padang pasir yang gersang pada siang hari yang sangat terik. Sementara di atas dadanya diletakkan batu besar. Tidak hanya itu, Bilal pun dicambuk dengan cambukan yang menyakitkan. Dia berkata kepada Bilal, engkau terus akan diperlakukan seperti ini hingga engkau mengingkari Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza, atau engkau akan mati dalam keadaan seperti ini, hai Bilal. Allahu Ahad, Allahu Ahad. Demi Allah Umayyah, apakah engkau tidak takut kepada Allah dengan menyiksa hamba sahaya yang lemah ini, Umayyah? Bukankah engkau yang telah merusak hamba sahaya ini? Selamatkan dia sesuka hatimu. Abu Bakar membelinya dengan 5 ukiah emas. Bilal berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq setelah dia dibeli dari tuannya itu, Jika engkau membeliku untuk diriku, biarlah aku tetap bersamamu. Namun, jika engkau membeliku karena Allah, biarlah aku beramal untuk Allah. Aku membelimu hanya karena Allah Azza wa Jalla semata. Abu Bakar pun segera membebaskan Bilal. Meski demikian, Abu Bakar tetap berbuat baik kepadanya. Abu Bakar mendidik dan menjadikan Bilal sebagai salah seorang sahabat terbaik Rasulullah SAW. Padahal sebelumnya dia hanya seorang budak Ethiopia yang kemudian menjadi orang yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW dibandingkan dengan para sahabat dari Arab lainnya. Sudah jelas? Sudah. Sudah. Oke, apa pendapat kalian di video tadi? Apa? Islam itu tidak membedakan status. Ya, Islam itu tidak membedakan status. Oke, sebelum dibeli, Bilal bin Rabah ini siapa bos atau apa kata lain bos itu? Ya, siapa tuan Bilal bin Rabah? Umayyah. Ya, Muawiyah bin Nah, terus kemudian siapa saja siapa saja isi video ini? Siapa ulama Rasyidin? Abu Bakar.
membedakan? Status. Yang membedakan kita adalah ketakwaan, keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Oke, masih ingat nggak siapa saja tokoh kelompok Rasidin? Masih. Oke. Supaya kalian selalu ingat ya, mari sama-sama kita menyanyikan siapa saja yang termasuk beberapa Rasidin. Kita nyanyi ya, pakai lagu ya. Oke. 1, 2, 3. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ulang. 1, 2, 3. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Tepuk tangan untuk Oke, kita lanjut ya untuk diskusi. Oke, coba hitung. 3, 4, Nah, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bagian ini yaitu mendapatkan materi Abu Bakar As-Siddiq. Berarti ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Nah, ini bagian ini dapat materi yaitu tentang Umar bin Khattab. Kelompok 3 yaitu mendapatkan materi tentang Utsman bin Affan. Terus kelompok 4 mendapatkan materi Ali bin Abi Thalib. Ya, baiklah. Inilah materi
di apa itu? Ya, salah satu dari prestasi tadi ya. Terus ini sama ya. Semuanya mau diskusi ya.
kelompok 1 ya, siap-siap. Ya, silakan maju kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Abdul Wijaya dan ini teman saya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pelaku Rasidin. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ia mendapat gelar As-Siddiq yang berarti orang yang sangat membenarkan, karena selalu membenarkan ajaran Rasulullah SAW, termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Pada masa kepemimpinannya 632 sampai 634 Masehi, Abu Bakar menghadapi berbagai rintangan seperti munculnya nabi palsu dan kelompok yang menolak membayar zakat. Dengan kegagalan dan kebijaksanaannya, Abu Bakar berhasil menjaga persatuan umat Islam. Salah satu jasanya yang besar adalah memprakarsai pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. Sekian dari presentasi kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Sebutkan 3 teladan Abu Bakar As-Siddiq. Oke, ada nggak tanggapan dari isi materi temannya? Ada nggak? Angkat tangannya kalau ada. Ayo. Oke. Tanyakan. Apa namanya? Zat bila ya? Oke, tanyakan. Apa isi dari materi yang mereka dapatkan? Apa materi yang mereka dapatkan? Apa? Tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sana lagi. Mengapa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sangat penting setelah wafatnya Rasulullah SAW? Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sangat penting untuk menjaga persatuan umat Islam dan menegakkan kembali ajaran Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, ada yang menanggapi lagi? Oke, coba kelompok berapa ini? Ya, kelompok 4, coba. Ya, siapa nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ayo. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, coba Zafira. Bagaimana cara menerapkan salah satu sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Dalam menerapkannya, misalnya bersikap jujur dalam belajar, bertanggung jawab terhadap tugas, dan menepati janji. Jelas? Dan Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, kelompok 2 maju ya. Oke, siapa salam? ya, dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya, kelompok dan materi yang kalian dapatkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faratul Azhar Anita dan ini teman saya Yoga Rizkyana Putri. Kami akan mempresentasikan Khulafaur Rasyidin, salah satunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dalam sejarah Islam dan termasuk Khulafaur Rasyidin. Ia lahir di Mekah sekitar tahun 584 Masehi dari Bani Adi. Sebelum masuk Islam, Umar
dikenal sebagai sosok yang tegas dan keras menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun setelah memeluk Islam, ia menjadi salah satu sahabat paling kuat dalam membela Islam. Umar menjabat sebagai khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpinannya dikenal adil, tegas, dan sederhana. Pada masa pemerintahannya, wilayah Islam berkembang pesat hingga mencakup Persia, Syam, Mesir, dan Irak. Ia wafat pada tahun 644 Masehi setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Ada yang ditanyakan? Nggak ada tanggapan lain? Ada? Oke. Siapa namanya? Kelompok 1 ya, kelompok 1. Oke. Siapa tahu kami. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua dalam kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ada lagi? Coba bisa. Yang lain tolong perhatikan ya dari jawaban temannya yang kelompok 2. Mengapa Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil? Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil karena menegakkan hukum tanpa membedakan status sosial, hidup sederhana dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Lalu ada lagi? Oke. Silakan ditanyakan. Kelompok ini tidak ada suaranya di kelompok berapa ini? 3 ya. Silakan. Apa jasa terbesar Umar bin Khattab bagi umat Islamnya? Apa jasanya? Tolong perhatikan ya. Oke. Apa kenapa? Hah? Bisa? Boleh ganti jawaban. Udah coba Sarani. Ayo dulu. Ayo bantu teman-teman. Udah jawab ya. Oke. Semuanya sama. Jangan pertanyaan. Oke, coba yang lain ganti ya. Soalnya tidak ada di materi yang mereka dapatkan ya. Harus sesuai dengan materi yang didapatkan itu yang ditanyakan ya. Jangan di luar materi. Jadinya temannya tidak paham. Oke, coba. Ya. Ya. Umar bin Khattab merupakan khalifah keberapa? Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua. Pas? Jawabannya ya itu ya. Harus sesuai dengan materi. Lanjut ke coba ada pertanyaan untuk kelompok 2. Sebutkan kebijakan penting Umar bin Khattab dalam bidang pemerintahan. Oke. Kebijakan penting Umar bin Khattab antara lain membentuk Baitul Mal, mengatur sistem peradilan, membagi wilayah pemerintahan, serta menetapkan kalender Hijriah. Udah? Udah. Nah, kalender Hijriah ya, yang salah satunya ya. Ada lagi? Ada pertanyaan untuk kelompok berapa ini? 2. Iya, 2. Ada ini? Ada suaranya. Ayo. Bukan tidak staf badan Umar bin Khattab. Ya. 3 sifat teladan Umar bin Khattab adalah adil, tegas, jujur, sederhana, dan bertanggung jawab. Pas? Ya, pas. Oke, gitu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 ya. Ayo, perkenalkan dirimu dan kelompoknya dan materi yang kalian dapatkan ya. Yang lain tolong perhatikan temannya, jangan ketawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang salah satu Khulafaur Rasyidin yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah khalifah
ketiga dan juga termasuk khulafaur rasyidin. Ia lahir di Mekah sekitar tahun 576 Masehi dari Bani Umayyah. Utsman dikenal sebagai pribadi yang lembut, dermawan, dan memiliki akhlak yang mulia. Ia mendapatkan julukan Dzunul Ain, yaitu pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Pada masa kepemimpinannya, Utsman berjasa besar dalam pembukaan dan penyatuan mushaf Al-Quran sehingga terjaga keasliannya hingga kini. Wilayah Islam juga terus meluas, namun pada akhir masa pemerintahannya terjadi berbagai fitnah yang berujung pada wafatnya Utsman pada tahun 656. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada tanggapan lain? Kelompok itu kelompok Ya. apa? Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2. Sebutkan dua wilayah yang berhasil dikuasai pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Oke, yang lain ya, itu materi jauh dari materi itu. Tidak ada materi yang kelompok berapa ya? Kelompok 3 yang dapatkan. Oke, ada yang lain yang sesuai dengan materi ya? Ya, baiklah yang sesuai. Saya yang ditanyakan. Ini ada nih. Bagaimana cara menerapkan salah satu sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Cara menerapkannya misalnya bila bersedekah, bersikap jujur dalam berkata dan bertindak, serta sabar dalam menghadapi masalah. Ada lagi? Ya, Pada tahun berapakah Utsman meninggal dunia? Utsman meninggal dunia pada tahun 656 Masehi. Oke, itu jawabannya. Udah puas gak sama jawaban yang diberikan sama kelompok 3? Ya. Oke, kalau ini silakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4. Oke, 2 orang ya mewakili. Ingat, yang kalian tanyakan sesuai dengan materi yang teman kalian dapatkan. Jangan bertanya yang lain-lain ya. Oke, pertolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dan ini nama kelompok saya Azizah. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang tadi membahas tentang Ali bin Abi Thalib. Kami mengatakan Ayo dianggarkan. Ali bin Abi Thalib adalah satu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Dia merupakan khalifah keempat dalam kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ali dikenal sebagai sosok yang cerdas, berani, dan memiliki pemahaman agama yang sangat mendalam. Dia termasuk orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Pada masa kepemimpinannya 656 sampai 661 Masehi, Ali bin Abi Thalib menghadapi banyak tantangan, termasuk konflik internal umat Islam. Meskipun demikian, Ali tetap berusaha menegakkan keadilan, kejujuran, dan persatuan umat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sederhana dan sangat menjunjung tinggi kebenaran. Sekian hasil dari presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya tanyakan. Siapa? Siapa namanya? Ya. Siapakah Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW serta khalifah keempat Khulafaur Rasyidin. Oke. Mengapa Ali bin Abi Thalib mendapat gelar? Yang lain ya? Ya. Yang mana? Bukan tidak sikap teladan Ali bin Abi Thalib. Ya. Salah satu. 3 sikap teladan Ali bin Abi Thalib adalah berani, jujur, adil, cerdas, dan sederhana. Oke, ada lagi?
Dua sifat utama Ali bin Abi Thalib antara lain berani, cerdas, jujur. Oke, udah jelas? Ya. Oke, ayo tutup. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hasil persentase dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sangat bagus ya. Sangat bagus dan Ustazah sangat puas sama persentase kalian. Oke, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq ya karena membenarkan apa? Membenarkan Isra. Ya, salah satu As-Sabiqul Awwal. Kenapa? Karena beliau pertama kali masuk Islam dari golongan dewasa. Nah, terus yang kedua, Abu Bakar siapa? Yang kedua? Yang kedua, Umar bin Khattab ini salah satu sahabat ya yang menentang ajaran Islam. Akan tetapi sesudah masuk Islam pada usia berapa? Usia 27 tahun. Dan diberi gelar apa? Al-Faruq. Ya, Al-Faruq artinya pembeda. Beliau wafat pada usia berapa? Pada usia 63 tahun. Salah satu prestasi beliau yaitu menetapkan kalender Hijriah. Apa saja? Coba sebutkan. Inilah ya salah satu prestasi Umar bin Khattab. Terus yang ketiga, ulama Rasyidin yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini termasuk as-sabiqun al-awwalun ya. Karena diajak oleh sahabatnya memeluk Islam. Siapa nama sahabatnya? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau diangkat menjadi ulama Rasyidin pada usia 70 tahun ya. Dan diberi gelar Dzulqarnain. Kenapa? Karena menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Beliau wafat pada usia berapa? 82 tahun. Ya, terus yang keempat Ali bin Abi Thalib ya, yaitu salah satu sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga termasuk as-sabiqun al-awwalun ya, karena beliau pertama kali masuk Islam pada usia berapa? Usia 7 tahun ya. Dan apa saja prestasi yang didapatkan Ali bin Abi Thalib? Salah satunya apa? Mengganti pejabat yang membenahi Baitul Mal. Mengganti pejabat yang korupsi. Yang kenapa? Membenahi Baitul Mal. Terus yang ketiga, memajukan adil ma'ruf. Ya. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Pak Ustazah? Oke, kalau sudah paham ya. Oh ini nih. Maka Nabi Muhammad SAW mewariskan kepemimpinannya kepada keempat sahabat khulafah. Ya, apakah Nabi Muhammad mewariskan kepada sahabatnya ya? Tidak, ya. Nabi Muhammad tidak pernah mewariskan kepada para sahabat ya. Akan tetapi sahabat sendiri dipilih langsung oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ya. Ada lagi? Apa tujuan pengumpulan salinan ayat Al-Quran pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar? Ya, tujuannya karena pada perang Riddah ya melawan Nabi palsu, banyak sekali para penghafal Al-Quran wafat ya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq memilih sahabatnya yaitu Zaid bin Thabit ya untuk menulis ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, sudah paham? Ada lagi? Kenapa cuma sendiri yang bukan bin Affan yang diberikan
Ya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ruqayyah. Ya, dan Oke, sudah paham ya semuanya ya? Ya. Oke, sudah jadi semuanya ya. Tolong dikumpulkan LKPD-nya. Oke ya. Nanti saya kesana. Sudah paham nggak yang tadi Ustazah jelaskan itu? Kalau sudah paham, sekarang kita apa itu soal evaluasi atau mandiri. Tadi kan sudah mengerjakan secara kelompok. Sekarang secara mandiri, tolong dikerjakan ya. Iya. Serius ya, jangan asal-asalan untuk jawab. Ya, apa barangnya? Ada juga ya? Jawab ya semuanya, jawab.
kita is breaking dulu ya. Boleh berdiri. Oke, nah kita is breaking ya, pertanyaan ya. Masih ingat ya? Masih, oke. Tepuk semangat. Semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ga. Aha aha. Semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Aha aha. Semangat. Nah, silakan duduk kembali. Nah. Oke, udah jadi? Udah. Sudah jadi semuanya ya? Udah, coba kita bisa lagi. Ada nggak yang ketinggalan soalnya? Coba kita dulu. Soalnya banyak sekali teman-teman kalian kemarin yang tidak bisa menjawab ya. Oke, coba. Ada? Kita bisa lagi. Hah? Bisa lagi, bisa lagi. Oke, kalau sudah ya, tolong dibuka. Oke, buka. Tapi sudah jadi? Oke. Sudah jadi ya? Sudah jadi? Oke, kalian paham nggak materi yang kita dapatkan tadi, yang kita pelajari dari awal sampai akhir? Paham. Materi tentang apa? Materi kita yaitu perkembangan Khulafa Murasidin ya. Oke, Khulafa Murasidin dibagi menjadi dua, yaitu Khulafa dan Rasyidin. Kalau Khulafa artinya pemimpin, sedangkan Rasyidin
Ali bin Abi Thalib bukan, Abu Bakar bukan termasuk As-Siddiqul Awwalun ya. 3 yaitu Abu Bakar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Oke, apa saja prestasi yang beliau dapatkan? Prestasi yang beliau dapatkan yaitu kalau Ali bin Abi Thalib mengganti pejabat yang kurang cerdas. Terus yang kedua Membenahi Baitul Mal, memajukan ilmu nahu, pembangunan musola. Kalau prestasi Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, Memberantas kelompok pembangkang. ya, memberantas kaum pembangkang. Ada 2 di sana. Memberantas kaum pembangkang yaitu yang pertama, memberantas masyarakat yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, agama Islam. oke itu ya, itu saja sudah paham? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya enggak? Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup ya. Oke, materi kita minggu depan ya, tolong dicatat dan dipelajari yaitu berdirinya, berdirinya Daulah Umayyah. Ya, apa? Berdirinya Daulah Umayyah. Nah, tolong dipelajari di rumah ya. Ya. Udah semuanya? Udah. Oke. Untuk apa itu tugas evaluasinya nanti saya apa itu cek di rumah ya. Minggu depan saya kembalikan kepada kalian ya, kepada anak-anak. Baiklah, untuk apa menutup ya, mari sama-sama kita berdoa semoga hari ini kita semua atau kalian yang mendapatkan ilmu yang barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin ya karim ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih ya. Semoga besok kita bisa berjumpa lagi ya. Oke, saya tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you, syukur dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istaitu istirahat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.